di lapangan itu ya ternyata berat gitu, tapi alhamdulillah bisa terlewati dan karena teman-teman juga enak gitu. Memang di satu sisi meninggalkan keluarga gitu, kadang pulangnya telat, kadang sampai malam karena perjalanan jauh, tapi di satu sisi ada kepuasan tersendiri gitu. Selain saya sebagai petugas Manggala Agni yang punya tugas pokok pengendalian pemadaman pasca pemadaman di dalam kebakaran hutan dan lahan, menjadi brigade terdepan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jadi saya juga seorang ibu, seorang istri, dan saya juga tidak melupakan ataupun mengabaikan tanggung jawab saya sebagai seorang ibu yang selalu menjaga anak-anaknya, yaitu memandikan, ya memasak, ya semuanya lah kebutuhan dia gitu kan. Kadang kami pulang malam, apalagi kalau sekarang kan kita udah berkeluarga, pulang malam belum punya anak kecil kadang kan. Tapi saya harus bekerja gitu untuk anak-anak saya. Saya nggak mau nanti anak-anak saya seperti saya juga gitu. Saya pingin anak-anak saya juga jadi orang sukses gitu. Ya kalau sama keluarga, suami nggak ada melarang selagi itu positif, dan ketika kita mau berangkat bekerja, kita bangun subuh, kita siapkan masak untuk makan siang dan sarapan untuk anak dan suami, menyiapkan minumnya. Terus itu kita kan bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Terbayang sih Pak, kadang menangis juga gitu, lihat anak tinggal masih kecil. Terkadang ada sedihnya juga kalau kita mendapat tugas lapangan ya, karena kita pulang itu tidak tepat waktu, kadang sore kan, kadang bahkan ada sampai tengah malam. Belum lagi kadang kalau terjadi sesuatu di kendaraan atau ya kendaraan seperti rusak atau ban bocor, kita kan tidak tahu. Karena berdasarkan pengalaman, memang di lapangan itu sulit. Kalau saya rasakan panas, apalagi saya ini kan postur badannya besar, jadi kalau berjalan di gambut tuh terasa susah. Belum lagi meninggalkan keluarga kan, anak saya. Bukit Batu Siak Kecil, saya pemadaman pertama di situ. Itulah ceritanya. Kadaup tuh bilang ke kami gitu, kalau nggak salah itu jam 2 siang. Kadaup bilang, ada nggak yang mau ikut saya jalan-jalan ke Bukit Batu?
kita di sana kita kan ada juga nih regu, kita ada di sana satu regu, kata bapak tuh. Kebetulan saya kan baru masuk nih, saya belum kenal nih teman-teman di sana, dan juga saya belum kenal gitu. Terus oh iyalah Pak, saya ikut karena saya nih emang suka ikut gitu Pak. Misalnya kalau misal dibawa sama Kadaub misalnya gitu kan, saya pingin cari pengalaman baru Pak, misalnya seperti apa sih gitu, saya pingin tahu gitu. Tak pernah terbayangkan seperti itu gitu. Makanya pertama-tama itu kan ikutlah pemadaman gitu kan. Yakin ikut gitu kan. Yakin ikut gitu. Ikutlah kami pemadaman sama teman-teman cowok kan, sampai di lapangan asapnya banyak, panas matahari, panas api. Dari situ berpikir, oh teman-teman ini perjuangannya gitu. Tapi seperti termotivasi sendiri gitu. Meskipun seperti itu berat gitu, tapi manfaat untuk semua gitu. Perasaan pertamanya rasa takut gitu Pak, apalagi kan apinya besar gitu. Di sekeliling kita, di tengah-tengah itu kita memadamkan. Dulunya kayak ini APD itu kan masih kurang Pak, jadi kami pakai sepatu biasa lah gitu, yang lucunya. Tapi di belakang kita ada anggota yang laki-laki membantu. Awal mula saya turun ke lapangan itu kalau nggak salah di tahun 2009 itu juga. Waktu itu saya belum dapat seragam, masih pakai kemeja biasa, terus celana biasa gitu, belum dapat seragam kan. Waktu itu ikut pemadaman di Dosan. Jadi ya namanya baru ya, pengalaman pertama kali saya ikut memadamkan api. Ya saya tidak pakai APD, sepatunya pun waktu itu saya pakai sepatu pansus, ada haknya gitu kan. Ya berjalan gitu kan ke lokasi, ya lahan gambut kan. Waktu itu ya karena pun diajak gitu kan, ayo Bu Sri ikut madam gitu kan sama waktu itu, dan ada tuh Pak Amson di sini. Waktu itu kalau nggak salah dia komandan regu juga kan. Ayo ikut ke lapangan. Nah, tapi beliau sekarang sudah meninggal, Pak Amson itu kan. Seperti itulah Pak, saya sampai melepaskan sepatu lah waktu itu ke situ. Terus ada dipinjamin sepatu juga kan sama teman-teman yang laki-laki untuk bisa saya megang selang waktu itu. Itulah pengalaman pertama saya. Ekonominya yang sering itu ya saya itu Pak, saya itu pingin gitu kalau bisa tuh teman yuk ikut yuk, tapi jarang yang teman ngajak saya gitu. Kamu udahlah, kamu kan tinggal di markas saya, kamu kan khususnya di ini barang-barang, nanti kalau ada pemadaman gimana kalau kami berangkat, terus kalau teman-teman yang lain mau memadamkan gimana. Saya sering gitu, saya dongkolnya gitu, kadang saya pingin ikut pemadaman tapi saya nggak boleh di situ, kadang-kadang saya ini. Tapi kalau seandainya teman-teman nih yuk ada misalnya betul mau nih ikut nih, saya mau ikut nih, boleh katanya, ikutlah. Memang langsung saya naik itu ke mobil. Jadi termotivasi juga gitu kan. Akhirnya ikut terjun lah ke pemadaman gitu kan. Ya kalau terperosok di gambut udah sering lah. Karena gambut tuh kok udah terbakar kan lebih apa ya? Berapuh gitu. Karena kadang kita kan bawa selang, bawa nozzle. Ya nggak lenggang aja gitu meskipun kita perempuan. Kita juga ikut bantu yang bisa kita bawa lah, yang semampu kita bawa. Apalagi kadang lokasi kebakaran itu jauh ke dalam, jadi kadang kita jalan kaki bisa berkilo-kilo karena tak bisa masuk mobil. Disitulah saya itu ngerasa itu oh kayak gini ya. Tapi saya memang suka yang seperti itu Pak, maksudnya dibilang petualangan enggak sih, dibilangan
so apa enggak sih, cuma saya pingin gitu. Seperti apa sih pemadaman, seperti apa sih orang di lapangan, saya pengen tahu. Bahkan ngangkat-ngangkat yang berat-berat tuh selama saya di BNN ini saya udah sering juga gitu. Kayak selang itu udah biasa saya. Kayak selang, kayak misalnya di barang-barang datang itu. Kadang kalau barang-barang datang itu kan kadang Pak nggak tentu. Kalau tahun-tahun yang dulu tuh di zaman 2010, 2011, 2012 sampai 2015 itu barang-barang tuh datang sampai malam tuh, jam 3 malam, jam 2 malam. Jadi saya tetap di sini juga gitu, standby di sini. Oh, ini barang datang gitu, barang masuk gitu. Barang untuk persediaan di Daop gitu. Ya saya harus ke sini juga mendata gitu, apa-apa aja sih yang datang gitu. Gitu. Terus kalau misalnya teman-teman yang mau berangkat pemadaman juga gitu. Misalnya ini yang mau pemadaman nih, malamnya tuh mau berangkat misalnya ke Meranti gitu. Saya harus di sini Pak. Saya harus mendata barang-barang apa aja sih yang mau dibawa. Misalnya selang isap itu berapa, mesinnya berapa. Selang isap itu kan tergantung dari mesinnya. Misalnya mesinnya ada 2, berarti selang isapnya ada 2. Terus selang kirim 2,5-nya ada berapa, misalnya ada 8. Selang kirim 1,5-nya ada berapa, 15 gitu. Nuzulnya ada berapa, ada 4. Saya harus mendata itu. Terus bukan barang-barang itu aja Pak, barang-barang perlengkapan masak saya harus ini juga, nyediain juga gitu. Kayak periuk, kuali, sendok, piring, gelas, saya memang itu gitu. Saya harus nyediain itu juga gitu. Walaupun malam-malam misalnya kawan mau berangkat nih, ya saya harus siap itu. Karena saya merasa ini tugas saya gitu. Ini tugas saya, walaupun janganlah sok seperti ini. Kadang ada juga sih, ada selentingan juga misalnya yang ngomong, kamu tuh di sini jangan sok gini lah. Pokoknya itu, tapi saya merasa gitu. Oh, ini tugas saya gitu. Saya harus, kalau bisa tuh teman-teman tuh jangan merasa ini kami ini udah ada nih petugas yang barang-barang nih, tapi kok nggak apa gitu, nggak beres gitu. Api, asap, terus kadang gambutnya dalam, kita terprosot gitu Pak. Akses jalan masuk ke lokasi pemadaman itu kadang jauh. Sempat melewati kayak kanal gitu, melewati kayu untuk menyeberang itu kayu besar gitu, nggak ada jembatan gitu Pak. Pakai pancang menyeberang ke kayu yang menyeberangi kanal itu. Bu Deneng, gimana di lokasi? Oke, Wanita, kita standby di lokasi Desa Bonsor, Kecamatan Sengapit. Oke, makasih informasinya. Oke, makasih. Ini lokasi sekarang 082512 Kalian siap? Istirahat cepat. Baik, rekan-rekan sekalian, kita telah mendapatkan laporan dari tim patroli bahwa telah terjadi kebakaran di Desa Busur. Meminta rekan-rekan dipimpin oleh Saudara Mulyadi bersama dengan Sri Kandi Menggalakni untuk melakukan pemadaman secepat mungkin. Laksanakan! Laksanakan!
Selain dari pekerjaan-pekerjaan kantor, tetapi mereka juga melakukan pekerjaan-pekerjaan lapangan itu tanpa kita bedakan antara laki-laki dan perempuan. Mereka turun di lapangan, mereka lakukan pemadaman secara langsung di titik api yang berada di lapangan tersebut. Untuk ibu-ibu Sri Kandi Manggalagni ini, yaitu ada 4 orang di Manggalagni Dopsia ini, yaitu Saudara Sri Hartati, Gustianingsi, Santi, dan Yusmidar. Ini mereka saling bahu-membahu dan juga melakukan patroli pencegahan kebakaran di lapangan. Jadi ibu ini, Sri Kandi Manggalagni ini, menggunakan peralatan-peralatan seperti peralatan pemetaan, peralatan pemadaman, yaitu mengoperasikan mesin pompa pemadam, menggunakan nozzle, mengangkut selang, dan kegiatan-kegiatan lain di lapangan. Itu mereka sangat cakap dan mampu untuk melakukannya. Awal mulanya tuh senang karena gini, oh seperti ini ya pemadaman. Karena gini, di tahun 2004 saya waktu itu masih sekolah SMA, itu kabut asap luar biasa di Kabupaten Siak ini. Sampai-sampai yang sekolah aja diliburkan. Waktu itu saya masih di kelas 1 SMA, itu tahun 2004. Jadi saya heran di mana ini kebakarannya sampai libur-libur sekolah. Jadi kan saya nggak nyangka di tahun 2009 akhirnya saya bekerja di sini sebagai anggota Manggalagni. Saya ikut memadamkan api. Jadi saya flashback lagi ke belakang. Oh, berarti dulu di tahun 2004 seperti inilah kebakarannya. Asapnya seperti ini. Ya saya senang gitu kan bisa ikut memadamkan api. Jangan takut jadi wanita, karena walaupun kita wanita, setiap pekerjaan laki-laki itu di situ tuh pasti melibatkan wanita juga. Karena wanita ini bisa jadi laki-laki loh Pak, bukan istilahnya mengabaikan laki-laki, enggak. Cuman apapun pekerjaan laki-laki itu, insya Allah kalau memang benar-benar kita mampu, insya Allah bisa. Sedangkan kalau misalnya mesin itu misalnya memang nggak ada, benar-benar memang laki-laki, bisa kok kita ngangkat. Ya mau digeret mau di apa, tapi bisa kok kayak selang-selang, karena kita nggak mungkin istilahnya udahlah kita wanita berarti kita lemah dong kalau kayak gitu. Karena kita tuh bahwa kita tuh yakin dengan kemampuan kita gitu. Jangan takut sakit. Pertama jangan takut sakit, jangan takut capek itu. Alhamdulillah sekarang ini untuk kesetaraan gender itu kan udah hampir merata gitu ya. Pasti ada perempuan gitu. Harapannya ya semoga kedepannya juga semakin banyak perempuan-perempuan yang termotivasi untuk menjadi Sri Kandi-Sri-Kandinya Manggalagni gitu kan ya, terutama di Manggalagni gitu. Sri Kandi Manggalagni bisa jadi motivasi lah kitanya gitu. Jadi dia nggak
sebagai pemadam itu kan kotor gitu ya. Kalau di lapangan itu kan kotor pasti. Sementara kita kan perempuan gitu kan ya, tangan kasar. Nanti kalau pemadaman, ya semoga saya bisa menjadi motivasi mereka, harapannya dan tidak takut lah untuk menjadi Srikandi selanjutnya di Manggalaagni gitu. Karena itu tadi, setelah kita terjun baru kita tahu asiknya itu. Sukanya, memang sih duka ada, tapi nggak semua duka. Sukanya juga banyak. Oke, api berhasil dipadamkan. Kita standby 86. Pernah dulu biasanya sama nenek di rumah. Biasanya sih nelfon bunda juga, video call, ketawa-ketawa, main dah. Itu aja sih. Kalau misalnya bunda patroli aja suka, soalnya biasanya dibelikan baju, sendal, mainan, kalau nggak makanan. Setelah selesai lakukan moving up, sudah pasti benar-benar padam 100% dan serahkan kepada masyarakat pemilih api setempat untuk melakukan pengecekan untuk esok harinya. Dan tim silakan untuk kembali ke markas Banding. Saya sangat berharap kepada seluruh perempuan-perempuan terbaik bangsa yang ada di Republik Indonesia ini. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan Ibu kita Kartini, Era Kartini, untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan sekarang saatnya bagi Srikandi Manggalaagni, baik itu yang berada di Kabupaten Siak, Manggalaagni Daop Sumatera 6 Siak, dan juga di tempat-tempat lainnya, yaitu di daop-daop lainnya, baik itu di Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi. Mari kita bersama-sama mengisi kemerdekaan kita ini dengan semangat Kartini, dan saya berharap kepada Srikandi Manggalaagni tetap semangat, berikan yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Bagaimana kita mengendalikan kebakaran hutan dan lahan ini dengan melakukan pencegahan dan pemadam kebakaran secepat mungkin. Kenapa? Karena kebakaran hutan dan lahan adalah isu internasional dan juga dialami oleh setiap negara, dan negara kita, negara Indonesia, alhamdulillah dengan berkat bantuan dari Srikandi Manggalaagni ini bisa kita mencegah dan menekan sekecil mungkin terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Republik Indonesia ini. Siapa kita? Galak. Siapa kita? Galak. Siapa kita? Galak. Siapa kita? Patriot Indonesia. Siapa kita? Patriot Indonesia.